Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B dengan nomor NRP 31206054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan sebuah penugasan, yaitu mengimplementasikan DHCP v4 pada paket trace. Oke, yang di sini kita ada addressing table. Selanjutnya juga ada objektifnya. Yang part pertama itu ada disuruh untuk mengkonfigurasi sebagai DHCP server, lalu part 2 mengkonfigurasi DHCP relay, part ketiga konfigurasi router sebagai DHCP client. Lalu di sini juga ada penjelasan skenario-nya dan tentunya ada instruksi. Nah, untuk instruksi yang pertama yaitu kita disuruh untuk mengkonfigurasi a router as a DHCP server. Nah, yang pertama kita buat preference-nya kita ubah dulu supaya lebih terlihat. Oke. Yang untuk step pertama kita disuruh untuk mengkonfigurasi alamat IP v4 yang dikecualikan. Jadi kita disuruh untuk mengkonfigurasi R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1 dan R3, dan semua alamat lainnya itu harus tersedia di sekumpulan alamat DHCP. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita di sini akan mengkonfigurasikan pada ini IP yang 10.1 hingga 10.10, dan untuk yang R3-nya, untuk router 3-nya yaitu 30.1 hingga 30.10. Langsung kita ke R2. Oke, kita ke R2, kita ke CLI. Oke. Kita enablekan, kemudian kita conf T. Oke, kemudian kita IP DHCP excluded address. IP DHCP excluded address kita masukkan dari address datanya. Nah, ini kita disuruh untuk memasukkan low IP address-nya. Nah, untuk urutan low IP address-nya itu dari kiri ke kanan. Jadi kita masukkan langsung saja IP address 92.168.10.1. Untuk yang yang ini, terus tidak lupa tanda tanya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan IP address yang tertinggi. Untuk IP address yang tertinggi itu arah sebaliknya, yaitu dari kanan hingga kiri. Berarti untuk selanjutnya kita tambahkan saja 192.168.10.10. IP DHCP excluded address 10.1.10.10. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, tapi untuk yang selanjutnya itu IP-nya 30.1 dan hingga 30.10. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke step yang kedua. Kita disuruh untuk membuat sekumpulan DHCP di sekumpulan DHCP pool di R2 untuk R1 LAN-nya. Nah, untuk yang A ini kita disuruh untuk membuat kumpulan DHCP bernama R1 LAN. Jadi penamanya harus R1 LAN. Dan nama kumpulannya ini harus cocok dengan nilai agar mendapatkan konfigurasi yang sesuai. Dan untuk yang B itu perintahnya adalah mengkonfigurasi sekumpulan DHCP untuk menyertakan alamat jaringan, gateway default, dan alamat IP server DNS. Oke, kita langsung lanjut saja. Kita masih di pertama DHCP pool. Ingat
nama formatnya harus sesuai ya. R1 LAN IP. Oke, ada yang salah. IP DHCP pool R1 LAN. Oke, selanjutnya network 192.168.10.0 dengan 25 subnet max titik 255.255.0 192.168.10.0 255.255. Oke. Selanjutnya adalah kita mendefault routernya. Default router dengan IP 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya adalah DNS servernya. DNS servernya itu seperti yang tertera di sini, yaitu 192 DNS server 192.168.20.254. DNS server 192.168.20.254. Tidak lupa untuk kita exitkan lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita menggunakan penamaan R3 LAN ya. Untuk yang ini ada case sensitive atau peka huruf besar. Ya maksudnya case sensitive ini harus diperhatikan penamaannya. Oke, lanjut saja, kita langsung kita ubah ini langsung saja R3 LAN IP DHCP R3 LAN. Oke, selanjutnya 192 untuk IP yang 30.0 55.255.0 itu R3. Oke. Untuk default routernya kita gunakan IP yang 30.1. Oke. Kemudian DNS servernya itu sama, yaitu 192.168.20.254. Kemudian jangan lupa kita exitkan dan tidak lupa untuk kita save juga. Tuh. Oke, building configuration. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke part kedua, yaitu part kedua adalah kita disuruh untuk mengkonfigurasi DHCP relay. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu mengkonfigurasi R1 dan R3 sebagai AG atau sebagai relay agent dari DHCP relay. Nah, kita langsung kita menuju R1 kita ke CLI. Oke. And conf T, terus kemudian kita sesuaikan untuk yang G0 bentar kita cek G0. Oke, G0 sesuai yang ada di sini. Untuk R1 G0 per 0 ini jadi G0 per 0. Oke. Kemudian kita masukkan IP helper strip address, terus 10.1.1.2. Nah, untuk 10.1.1.2 ini berasal dari sininya. Nah, kita sesuaikan dengan G0 per 0 nya 10.1.1.12
Kemudian kita lanjut, kita enter seperti satu. Jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya kita ke router ketiga. Kita enablekan lagi kemudian tidak bisa integer untuk IP helper net address dengan IP-nya 10.2.2.2 sesuai yang ada di sini. Kalau yang sebelumnya kan yang 10.1.1.2. Nah, selanjutnya yang ini itu 10.2.2.2. Oke. Dan jangan lupa untuk disimpan. Oke, building configuration. Selanjutnya setelah kita melakukan seluruh part mengkonfigurasi DHCP relaynya, menuju kita ke part 3 terlebih dahulu, yaitu kita disuruh untuk mengkonfigurasi R2 sebagai klien DHCP. Untuk yang step pertama, kita disuruh untuk mengkonfigurasikan antarmuka gigabit enter 0/1 pada R2 untuk menerima IP address dari DHCP. Oke, langsung saja kita menuju ke R2. Kemudian kita lanjutkan, kita integer 0/1 ya tadi perintahnya. Kemudian IP address DHCP. Oke, terus jangan lupa di no shutdown kan. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengecek IP-nya setelah kita akan seluruhnya. Nah, untuk yang set PC1 to receive IP addressing information from DHCP. Oke, kita menuju PC1 terlebih dahulu, kita menuju desktop, kemudian ke IP configuration, terus kita klik DHCP. Nah, belum. Nah, ini udah muncul. Nah, ini untuk IP di PC1, untuk IP DHCP-nya yaitu 192.168.10.11. Nah, selanjutnya untuk yang PC2, kita akan buat kita akan membuat PC2. Nah, ini kita menuju desktop, command prompt. Kita IP. Ternyata kita tadi salah penamaannya, itu kita tidak perlu menggunakan spasi. Nah, untuk IP config-nya kita sudah muncul untuk PC2-nya. Nah, ini ada IP address, subnet max-nya, ada default gateway-nya, dan juga DNS server-nya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.